kalau misalnya suami teroris terus si perempuan ini disuruh ngebom gitu kan, ya pasti si perempuan ini mau gak mau harus nurut gitu, pandangannya mereka begitu, aslinya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Sobat Najah. Akhirnya Wahana di sini bisa menemani teman-teman semua untuk kembali menyelami beberapa pemikiran. Dan Wahana juga sambil membuka catatan. Jadi mohon maaf kalau misalnya matanya nggak terlalu fokus ke kamera. Zaman sekarang ini banyak banget kalau kita tahu berita orang meninggalkan itu banyak banget ya, kayak kita ketemu kriminal banyak banget, berita yang bisa dibilang nggak ramah untuk kaum wanita dan anak-anak, kayak apalagi kalau bukan kekerasan seksual gitu ya. Kekerasan seksual juga macam-macam bentuknya, walaupun sebatas pandangan. Kalau korban yang dipandang itu nggak suka dan nggak setuju, ya itu termasuk pelecehan ya. Jadi bukan nyuruh untuk nggak baper atau gimana, tapi ya kamu tuh berhak gitu loh buat ngatur dan buat nentuin sebatas mana orang bisa memperlakukan kamu. Dan semua manusia, cewek maupun cowok, wanita maupun pria, berhak untuk memiliki ya batasannya masing-masing gitu. Oke, kita lanjut nih. Nah, pertama kayak bisa jadi juga karena tontonan ya, atau terlalu banyak lingkungan yang mendukung untuk melakukan kejahatan tersebut. Sebagian besar karena nafsu dan cinta yang semu gitu loh. Karena kalau beneran cinta pasti tanggung jawab dong. Kalau cinta cuma mau enaknya aja, ya itu masih semu, nggak mau berjuang untuk mempertahankan. Dan parahnya lagi, kasus-kasusnya itu ya kalau untuk yang udah berpasangan paling karena cemburu. Terus parahnya tuh cemburunya tuh bisa sampai dan beberapa kasus nggak menemukan mayatnya secara langsung, bahkan mayatnya sudah berupa kerangka. Kayak gitu kan, entah kepedulian masyarakat yang kurang atau memang si pelaku kejahatan ini belum mendapatkan perhatian gitu. Selain itu ada beberapa kasus pemerkosaan yang justru dilakukan oleh tetangga, dilakukan oleh pendidik gitu ya, pengajar dan pendidik, yang beberapa juga melakukannya itu udah lama dan baru ketahuan gitu. Dan itu tuh kayak bener gak sih? Ini beneran korbannya aja yang lemah, atau memang si pelaku ini pada ngincar mereka yang lemah gitu kan? Dan itu baru kasus yang terungkap.
Kalian bayangin dong yang gak terungkap, yang di pinggir-pinggir jalan, yang lagi ngantri kereta, ya mereka belum speak up aja. Dan kalau kalian mau speak up, bisa nih, kalian speak up di kolom komentar. Karena kelemahan dari pengawasan tadi, ya sebaiknya korban-korban itu, yang wanita dan anak-anak kecil itu, mestinya dapat pendidikan khusus lah ya, setidaknya memberitahu batas-batas yang bisa disentuh oleh orang asing, orang yang bukan keluarga, orang yang bukan pasangan gitu kan. Mereka itu kayak masih ragu gitu loh, karena mereka kayak masih belum mengenal dunia terlalu luas, apalagi kalau wanita itu cuman lemah suaranya aja. Terus ya kesaksian wanita itu kayak kurang dipakai gitu kan. Nah itu bisa menyebabkan mereka tuh kayak nggak defense atau nggak membela diri gitu. Lanjut. Nah sekarang aku bakal menjelaskan beberapa yang aku rangkum menjadi 3 fakta terseram yang mengatasnamakan cinta. Dan semoga kita terlindung dari sekian banyak kasus itu ya, baik pria maupun wanita. Lanjut, yang aku ceritakan dan simpulkan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru sih. Udah banyak film yang mengangkat kisah-kisah ini, dan yang pastinya bakal berguna banget karena aku kumpulin satu video kayak gini. Oke, jadi yang pertama, yang mengatasnamakan cinta paling menyeramkan untuk aku adalah kasus kayak di film Tinder Swindlers. Jadi udah viral banget tuh film dokumenter tentang bagaimana seorang pria yang memiliki wajah yang cukup rupawan gitu ya, wajah yang cukup rupawan, terus digambarkan dia memberi pencitraan untuk dirinya itu sebagai orang yang sangat kaya, yang bolak-balik naik jet, naik pesawat jet, terus ya pria yang benar-benar mapan lah secara finansial. Oke, aku langsung ke intinya aja ya. Jadi di Tinder Swindlers itu, yang artinya penipu Tinder, dia mengatasnamakan cinta untuk memanfaatkan setiap korbannya gitu. Dan setiap orang yang pakai Tinder kan basically sangat haus ya akan kasih sayang, sangat kesepian gitu. Jadi kesempatan-kesempatan itu dimanfaatkan oleh si pria ini untuk mengambil pundi-pundi uang dari mereka. Jadi skemanya itu, satu cewek kayak dimanja gitu, dikasih keinginannya, dibeliin barang-barang mahal, diajak ke luar negeri bolak-balik naik private jet, diajak nginep di hotel dan lain sebagainya. Dan ketika udah terjalin kedekatan emosi, udah terjalin kepercayaan yang udah terbangun, si cowok ini mengatakan bahwa dia terkena masalah. Oke, setelah terkena masalah, dia mengatakan kalau dia itu butuh uang, dan uangnya itu bisa mencapai miliar kalau dirupiahin, tapi kalau di dolar itu cuma ratusan ribu dolar gitu.
Nah, yang begitu seterusnya, dan uang yang diminta ini yang katanya buat selesaiin masalahnya itu ternyata buat traktir dan memperlakukan cewek lain dengan cara yang seperti tadi. Dan sebagian besar korbannya itu ada yang menganggap dia sebagai teman ataupun pacar, tapi perlakuannya tetap sama, tetap dimintain uang ujung-ujungnya. Nah, ada korban yang terungkap itu, ada 2 korban yang harus kemudian membayar hutang dari pinjamannya, dan ada 1 wanita yang bisa dibilang itu lebih cerdas, tapi masih mengumpulkan ganti rugi untuk dirinya sendiri gitu loh. Nah, cerdasnya itu di mana? Dia kayak pretend gitu atau pura-pura nggak tahu soal penipuan ini, tapi dia belagak masih sayang gitu, dan dia mintain baju-bajunya dia, yang baju-baju si pria itu dengan yang branded juga, yang mahal-mahal juga, dan itu akan dijual lagi, dan tepat penjualannya itu di eBay. Dan di eBay itu setelah dia dapat uangnya yang nominalnya yang cukup mahal, ya si perempuan itu dapat ganti ruginya bahkan lebih gitu ya. Dan apa ya, si perempuan ini juga sudah tidak berhubungan lagi, sudah dapat omelan juga dari si pria itu, kayak dia ada ancam-ancaman gitu si prianya, tapi karena LDR jaraknya jauh, si perempuan ini ya pede-pede aja dan tetap berpura-pura juga untuk bilang cinta gitu. Ya cukup cerdas tapi cukup tinggi gitu resikonya ya kalau caranya kayak gitu. Nah, itu sebagian kisah yang merugikan wanita dari sisi ekonomi. Yang namanya orang luar negeri ya, orang barat itu ya pasti tetap ada aja gitu fase dia ya berhubungan lebih gitu ya, lebih intim, walaupun mereka cuman pasangan biasa gitu kan. Nah, selanjutnya beda lagi kalau di Indonesia gitu, yang kerugian itu tuh tetap dihitung aja, menjadi sesuatu yang harus dikoreksi untuk beberapa pasangan, yang harus diganti rugi lah istilahnya. Nah, selanjutnya saya juga mau menjelaskan tentang fakta yang kedua. Yang kedua ini cukup menegangkan ya. Jadi ada sebuah film juga, yang ingat judulnya bisa tulis di kolom komentar. Jadi filmnya itu tentang bagaimana seorang teroris itu memperdagangkan wanita dengan alasan pernikahan. Ini juga masih sama, kasusnya pria yang merugikan wanita, dan ini yang dirampas adalah kayak kebebasan si wanita itu untuk untuk tinggal di mana dia mau. Otomatis kalau yang dirampas kebebasan atau diikat dengan pernikahan, pasti harus nurut suami gitu. Terus kalau misalnya suami teroris, terus
si perempuan ini disuruh ngebom gitu kan, ya pasti si perempuan ini mau nggak mau harus nurut gitu. Pandangannya mereka begitu, aslinya mah nggak boleh begitu. Twist banget dari kalau dari ceritanya. uh, aku sambil ingat-ingat cerita dan mencari kata yang pas ya. Jadi cerita itu singkatnya tentang seorang wanita yang ini dalam mode penyamaran sih. Jadi bagaimana seorang wartawan yang menyamar sebagai wanita yang baru masuk Islam atau mu'alaf yang mencari pasangan gitu kan. Dan seorang teroris ini sangat responsif gitu. Dan mereka langsung kayak bisa dibilang ngumbar kalimat cinta lagi, seperti ya kalau bahasa Indonesia itu aku membutuhkanmu, aku akan selalu buat kamu, aku bakal ngajarin kamu semuanya dari awal sampai akhir, aku akan selalu ada di sisi kamu ya. ketek itulah semua perkataan-perkataan seperti itu yang menurut wanita yang dia sedang tipu, bukan si penyamar ini, yang bisa membuat wanita itu terpengaruh gitu loh. Jadi kalau dari ekspresi dari film yang ditampilkan itu, ekspresi perempuannya benar-benar real gitu ya, benar-benar baper waktu di ngomongin kayak sayang, dilamar gitu, dan seneng kayak happy gitu loh. Ini kayak gimana ya ceritanya tuh. Yang lebih membingungkannya lagi ketika yang aku bilang twist itu ya, ketika si perempuan ini tuh ngomong ke partnernya dia. Jadi kan kayak wartawan gitu kan punya partner wartawan yang lain tuh, teman kantornya gitu kan. Nah, ada teman kantornya yang mengerti nih bahasanya si teroris kan, selama berbicara itu pakai bahasa Inggris. Dan ketika ngomong pakai bahasa asli si teroris, yang kalau inget negaranya bisa komen di kolom komentar ya, saya lupa juga. Ternyata ketika temennya itu nerjemahin, yang katanya si teroris itu gini, dia bilang gini sama si ceweknya, dia bilang Saya bilang sama teman saya yang satu bahwa ada istri saya yang mau datang, saya sudah melamar dia bla 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 bla, dan dia akan datang di sini, kamu jemput di sini. namanya istri saya kan. Nah, ketika diterjemahin sama teman kantornya yang penyamar wartawan itu, wartawan yang nyamar diri ya mau jadi korbannya dia lah, ternyata arti sebenar kata yang diucapin si teroris itu adalah, nih ada satu cewek lagi nih yang mau kita istilahnya diperdagangkan gitu lah, kayak perdagangan wanita gitu. Ini ada satu cewek lagi nih, dia mau datang, kamu jemput di sini aja ya, dia ada mau sakitan yang satu lagi nih. Kayak gitulah yang arti sebenarnya gitu loh. Dan setelah itu terungkap, setelah artinya itu terungkap, terus ternyata perempuannya gak jadi datang, terus lokasi tempat penjemputannya itu langsung diserbu sama eh, pihak berwajib ya. Dan yang menyeramkannya lagi, alamat si wartawan ini sudah diketahui oleh kelompok teroris tersebut gitu. Ya intinya hati-hati aja sih kalau kenalan itu. Baru
terbongkar ketika udah ada yang nyamar gitu ya. Bayangin kalau yang terbongkar, yang nggak terbongkar maksudnya, itu ternyata orang yang benar-benar jadi korban gitu loh. Udah sampai sana, udah baru tahu, dan ternyata aku sampai sini tuh bukan untuk dinikahi, bukan untuk dimuliakan lah kasarnya gitu. Dan seorang wanita yang dari antah berantah tiba di negeri orang kan bakal banyak linglungnya tuh. Nah itu yang dijadiin kesempatan buat kayak ini dimangsa. gitu kan. Dan ketika perempuan yang kurang ilmu ya, yang dikit-dikit pasrah gitu, ya bakal gak ngelawan, bakal takut kalau ngelawan, karena ancamannya langsung nyawa biasanya. Apalagi kelompok teroris yang menggunakannya senjata api atau senjata tajam semacamnya. Nah gitu ya, itu baru fakta yang kedua. Udah cukup serem belum nih? Lanjut ya, kita ke fakta ketiga yang terakhir. Dan yang ini yang cukup paling sering terjadi. Yang kasusnya itu saya juga tidak bisa menghitung ya. Paling sering terjadi karena sebagian besar pria ya seperti ini gitu. Sebagian besar, bukan semuanya. Dan ternyata ada beberapa oknum gitu kan yang memanfaatkan situasi untuk kembali lagi mencari harta, entah itu oknumnya cewek atau cowok, nggak ada yang tahu, dan korbannya juga bisa cewek dan bisa cowok. Oke. Faktanya adalah ada beberapa predator seksual. Nah, yang ini aku dapetnya dari Ustadz Benri ya. Ada di salah satu zoomnya, zoom yang diadakan gitu. Jadi beberapa predator seksual itu mengincar kayak anak-anak muda yang masih sekolah. Bahasanya di sana anak-anak muda, tapi aku bisa melihat bahwa beberapa wanita yang kayak merindukan pasangan gitu, kayak memiliki luka sama orang tuanya, itu juga bisa menjadi korban predator ini, dimana mereka itu kayak rapuh gitu dalamnya itu, jadi dia butuh penyemangat gitu kan. Dan predator seksual peka gitu ya, adalah caranya mereka untuk kayak mengenali gitu apa yang terjadi sama korbannya gitu kan. Mereka udah dapat inceran yang kayak gitu, ya udah mereka manfaatin gitu loh. Biasanya kalau di luar negeri mereka tuh udah kayak terkenal sebagai seorang kriminal yang mengatasnamakan pernikahan gitu kan. Jadi emang predator ini kayak seperti yang tadi, jual kata-kata cinta, kayak I love you, I need you, I miss you gitu-gitu. Habis tuh mereka kayak lawannya itu kan, karena dia memiliki luka batin, mereka bisa jadi curhat. Ih, orang tua saya seperti ini, ih, orang tua saya seperti itu, dan lain seterusnya. Dan di sanalah mereka memancing umpannya gitu loh. Dikatakan juga akhirnya dikatakan oleh si predator tersebut, atau bisa jadi penculik juga,
mereka bilang bahwa ayo sama saya saja, saya akan menyelamatkan kamu dari perlakuan yang seperti itu. dan lain sebagainya, dan which is it is absolutely bullshit gitu loh. Nggak akan, mereka bakal memperlakukan kamu sama, bahkan lebih parah. Karena apa yang mereka incar adalah ya balik lagi, incarnya harta, dan mereka tuh akan seolah-olah memberikan kamu segalanya, memberikan segalanya, bahkan kayak macam-macam lah ngomongnya, udah kesana kemari ngomong, dan sometimes ngomongnya itu bakal kayak halus banget, padahal ketika kita sudah terperangkap gak akan bisa keluar, dan dampaknya bakal gak baik banget gitu. Kalau hartanya gak didapat, korbannya biasanya bakal jadi pelampiasan, kayak pelampiasannya tuh dia kan sudah berkorban tuh, ya otomatis lah dia dalam perjalanan untuk menuju sesuatu yang lebih besar mengeluarkan modal, kasarnya gitu. Akhirnya ketika dia nggak dapat modal yang dia udah lepasin itu, maka misalnya modalnya kan hilang kan, hartanya nggak dapat, akhirnya si pelaku ini seperti ya melampiaskannya itu dengan berbagai macam cara dan berbagai macam kekerasan yang terjadi gitu loh, dan nggak akan pernah habis untuk dijelaskan caranya, baik itu verbal maupun fisik. We will never ending to tell the story, all of the story. Nah, kriminalnya itu karena dia mengatasnamakan pernikahan ya, jadi dia dari awal sudah menjanjikan pernikahan. Setelah menjanjikan pernikahan, dia menikahi, benar-benar menikahi, tapi pernikahannya tuh dibikin ya nggak nyaman, bahkan penuh dengan protes sana sini, yang intinya untuk ingin berpisah, yang kemudian menuntut harta gono gini, menuntut warisan, bahkan untuk kriminal yang kemudian membunuh korbannya yang dinikahi, terus kayak diracun atau gimana gitu, untuk kemudian dimintai warisannya. Ya, sekejam itu dunia, gila banget emang. Dan itu cukup seram, dan jauh lebih seram dari film-film yang lagi marak ini ya. Justru film seram itu dia punya nilai plus di audionya, jadi sound effect-nya itu kayak bisa refresh otak lagi gitu. Tapi kalau ini refresh otaknya itu sangat-sangat bikin otak pengen udahan hidup gitu loh. Nah itu juga yang menjadi tujuan ya dari pelaku untuk membuat korbannya itu ya bunuh diri sendiri gitu loh, nggak usah dia yang bunuh. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk kasus-kasus tentang cinta yang digunakan sebagai cara untuk merugikan orang lain, bahkan merenggut nyawa orang lain. Dan gak sedikit
kasus yang sama tapi akhirnya beda gitu loh. Ada yang berakhir sebagai perdagangan manusia, ada yang berakhir sebagai kehilangan nyawa, ada yang hartanya diambil semua, dan benar-benar ketika memilih pasangan yang salah gitu ya, hubungan yang dijalin juga nggak lama dan terlalu terlalu banyak untuk disesali. Nah, selanjutnya itu kan artinya seseorang berarti harus memiliki kesadaran gitu ya untuk memilih dan menentukan pasangan yang benar-benar tulus gitu loh, benar-benar ya tanggung jawab dunia dan akhirat. Dan gak hanya satu sisi cewek cowok aja atau cowok ke cewek aja, tapi dua-duanya bakal selalu selalu bertanggung jawab gitu lah atas pasangannya masing-masing gitu loh. Oke, sekian dulu video dari aku. Ternyata lama juga ya membahas fakta terseram yang mengatasnamakan cinta. Bahkan fakta ini juga bisa dibilang tindakan kejahatan sih, bukan lagi serem ya, tapi lebih ke prihatin gitu sama korban-korban yang mengalami. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang mengalami toxic relationship untuk lebih berhati-hati. Dan kalau pada suka nih sama konten yang aku bikin, klik like-nya. Dan kalau kalian pengen ngeluarin isi pikiran kalian, bisa diketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe supaya bisa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video baru. Dan aku paling gak sabar buat cerita lagi ke kalian semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu aja.